Silakan Ibu Nurul Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, calon lembaga sasaran POP Sapulidi 12. Kemudian selamat pagi Ibu Nurul Fatimah dari Banpaut Jawa Barat yang nanti akan menyampaikan informasi terkait dengan penilaian untuk calon lembaga sekolah penggerak. Kemudian teman-teman tim Sapulidi 12 yang sudah hadir, terima kasih untuk waktunya. Kita janji jam 10, tapi ini sudah lewat 30 menit, kita mulai saja. Untuk teman-teman yang lain nanti akan kita berikan link recordingnya. Ibu Nurul Fatimah, saya persilakan untuk menyampaikan berkaitan dengan penilaian dari Banpaut Jawa Barat terkait dengan program sekolah penggerak dan kaitannya dengan organisasi penggerak. Terima kasih untuk waktunya Bu Nurul, silakan di share screen. Baik, terima kasih Bu Dian. Mbak Ulan saya dulu. Mbak Ulan nggak mau ngomong dulu. Ulan nanti aja, Ulan gongnya saja nanti. Baik teman-teman, buka dong videonya, coba. Buka dulu videonya. Kameranya. Yang belum, ya video zoomnya dibuka. Kameranya dibuka biar kelihatan mukanya. Nah, gitu yuk. Yang lainnya. KBK Lila, yang lainnya semuanya dibuka. KBK Lila belum kelihatan kameranya. Al-Husna Sibarusa, Ilmaniza, Ibu Yunita, KB Ananda, belum dibuka. Pasti mau difoto sama Ibu Nurul nih. Enggak. Saya bicara kali ini bukan atas nama anggota BAN, Bu, karena saya atas nama orang Bekasi ini. Oh, gitu. Oke lah. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Bu Farida, Bu Yunita masih belum siap, Bu Lea, Bu dari TK Al-Husna, kita buka dong videonya biar kita bisa ngobrol gitu. Karena yang akan saya sampaikan ini memang harus dipahami oleh teman-teman semua, sehingga tidak banyak pertanyaan kenapa. Oh, ada yang nggak ada kameranya, Bu, jadi nggak bisa. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau saya bilang, apa kabar semua? Bu Atika jawabnya gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar gitu ya. Oke, teman-teman, pagi ini saya sebetulnya diminta bantuan sama Mbak Wulandari untuk bersama-sama dengan teman-teman. Ketika saya ditanya, ketika Mbak Wulan kasih tahu, Bu, nanti pesertanya dari Kabupaten Bekasi, saya langsung bilang siap. Gitu. Karena memang teman-teman wajib tahu. Jadi gini, teman-teman, saya tanya dulu, ada tidak yang masa akreditasinya masih berlaku? Coba angkat tangan. Semuanya. Yang masa akreditasinya rata-rata semua berlaku, Bu. Oke. Saya udah kadaluarsa, Bunda. Oke. Bu Siti Aminah kadaluarsa. Kenceng pokoknya yang kadaluarsa. Oke, Bu Atika dan teman-teman yang lain masih ini ya, masih berlaku ya. Oke. Sekarang saya minta teman-teman semua mute-kan suaranya dulu ya, saya mau bicara. Nah, sekitar 2 tahun lalu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, ada pendaftaran beberapa program dari Kementerian Pendidikan di bawah Menteri Mas Nadiem gitu ya. Salah satunya adalah organisasi penggerak. Kemudian sekitar 3.000 ormas, organisasi masyarakat mendaftar untuk bisa berpartisipasi mencerdaskan anak bangsa. Gitu. Nah, dari 3.000 itu kemudian terpilih 180 sekian lembaga yang lolos gitu. Dari 3.000 loh teman-teman se-Indonesia. Salah satunya adalah teman-teman dari Sapulidi. Gitu. 12. Nah, Sapulidi 12. Oh, Sapulidi 12. Ada 12-nya ya. Itu sebagai keyword bahwa dipandegani oleh 12 orang gitu kan mungkin ya.
Oke, saya lanjutkan ya teman-teman biar tahu sejarah dan tidak banyak bertanya lagi kenapa. Nah, setelah kita semua, kebetulan saya juga salah satu dari organisasi penggerak yang masuk di POP. Jadi saya bisa bercerita gitu. Nah, ketika kita sudah diberikan SK 180 sekian lembaga itu, maka kita diminta serentak untuk koordinasi dengan kabupaten kota masing-masing untuk men-screening ya atau menseleksi gitu atau memberikan solusi atau alternatif lembaga-lembaga mana yang akan kita jadikan sasaran. Jadi ormas atau organisasi masyarakat yang masuk dalam organisasi penggerak tidak jalan sendiri kemudian memungut dan mengambil beberapa lembaga untuk dijadikan sasaran. Itu yang teman-teman harus tahu. Semua kami bergerak atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Cerita Budian tadi, dari 80 kandidat di Kabupaten Bekasi, terpilihlah 20 lembaga rekomendasi dari Dinas Pendidikan yang akan menjadi sasaran Sapulidi 12 dalam program POP. Dan teman-temanlah yang terpilih. Sampai sini sudah paham ya? Sudah paham? Oke. Nah, organisasi penggerak nanti apa saja sih kegiatannya? Berbeda-beda. Sapulidi 12 dengan Rausan Fikri berbeda. Tetapi kita tujuannya sama. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikannya. Maka 20 lembaga yang sudah didaftarkan oleh kementerian itu tidak bisa mundur. Yakin teman-teman bahwa menjadi 20 itu tidak mudah di antara 80. Kenapa tidak mudah gitu kan? Seleksinya berlapis gitu kan. Nah, sekarang teman-teman sudah terpilih kemudian mau mundur gitu. Ketika teman-teman mundur, maka nama yang teman-teman bawa bukan hanya nama satuan atau lembaga, tetapi nama Kabupaten Bekasi yang akan dibawa. Karena nanti Sapulidi 12 hanya akan menyetorkan nama saja, ini mundur loh gitu kan. Gak enak banget gitu. Kalau sudah terpilih kemudian mundur. Gitu. Itu yang saya sampaikan pertama kali. Jadi semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan, by design dan Allah yang menentukan, yang kemudian menjadikan teman-teman terpilih. Maka harus mengikhlaskan diri untuk bisa bersama-sama dengan Sapulidi 12 mensukseskan kegiatan ini. Gitu. Oke? Itu yang saya sampaikan pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, karena teman-teman nanti rencananya akan bersama-sama dengan Sapulidi 12 dalam 3 tahun pembinaannya. Berarti ada banyak uang negara yang akan dikeluarkan untuk teman-teman dalam program ini. Sebagai banyak sekali. Tidak usah disebutkan angkanya. Nanti Bisi minta kita bersama-sama ke tukang bakso, nanti kita ngebakso. Jadi artinya bahwa bukan main-main program organisasi penggerak ini. Nah, saya sampaikan lagi bahwa teman-teman sebagai penanggung jawab di Kementerian Pendidikan, GTK kemudian memberikan sebuah standar minimal bagi seluruh, jadi ini bukan hanya 20 yang di Kabupaten Bekasi ya, seluruh sekolah yang menjadi sasaran program organisasi penggerak untuk di screening awal dengan standar nasional. Apakah sekolah ini kemudian masuk ke dalam rapot mutu di kabupaten kota masing-masing untuk diperbaiki atau cus langsung pada grade yang distandarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kenapa? Sekarang saya analognya ya. Misalnya Bu Atika atau Bu Hegi atau Bu Malihatin pengen memilih sesuatu, menentukan oh ini pilihanku loh gitu misalnya. Ini pilihanku. Teman-teman hanya mendengar saja misalnya, oh kata Bu Nurul si Anu ini begini, kata Bu Dian si Anu ini begini, tanpa punya tools untuk mengakses gitu ya, menilai, tidak punya tools, kan jadinya pasti tidak valid gitu. Ada sekian puluh persen nanti tidak valid. Maka
sekarang seluruh organisasi penggerak yang nama-namanya nama-nama lembaganya sudah disetorkan ke Kementerian Pendidikan. Kemudian Kementerian Pendidikan sekarang menggunakan tools instrumen akreditasi sebagai alat ukur paling minimal untuk melihat lembaga masing-masing. Saya ulangi ya. Coba pegangan tangannya pada meja atau kursi yang ada di sebelah kiri dan kanan. Ya, kalau sudah bicara akreditasi pasti sudah tersenyum teman-teman ini. Jadi saya ulangi ya teman-teman ya. Saya tidak bicara kemudian masa akreditasi gue masih ada loh, gitu. Masa akreditasiku masih berlaku loh. Nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Sekarang yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan adalah melihat sejauh mana standar 247 lembaga PAUD yang ada di Provinsi Jawa Barat ini sesuai dengan standar nasional. Maka kami dari Banpau dan PNF diberikan 247 Bun, Bapak, data dari GTK, dari Kementerian Pendidikan, yang semuanya harus melakukan apa coba? Akreditasi. Harus melakukan proses asesmen melalui Sispena 3.1, di mana teman-teman harus masuk ke dalam proses alur akreditasi. Nah, ini harus didesain. Harus didesain. Teman-teman jangan membiarkan orang lain kemudian tahu bahwa TKIT Zaid bin Sabit misalnya itu bagus loh. Tapi ketika masuk kemarin akreditasi gitu kan untuk proyek organisasi penggerak penjaminan mutunya dapat C misalnya atau tidak terakreditasi atau tidak layak misalnya itu. Bukan karena TK-nya Bunda tidak oke, tidak siap, bukan. Tetapi karena teman-teman tidak mau menunjukkan bahwa teman-teman yang terbaik. Jadi ogah-ogahan, biar aja. Toh gue udah terakreditasi, biar aja gitu. Nah itu nanti imbasnya bukan di lembaga sendiri, tetapi di kabupaten kota. Bahwa 20 sasaran POP di kabupaten kota, di Kabupaten Bekasi, itu tidak layak untuk diteruskan misalnya ke jenjang, misalnya gitu ya, atau tidak layak untuk diteruskan ke program POP tahun berikutnya karena apa? Karena zong, karena tidak standar, karena tidak layak, misalnya gitu. Jangan biarkan orang begitu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berjuang bersama-sama. Masih ada waktu teman-teman. Sekarang tanggal berapa coba bilang? Masih ingat tanggal nggak? Sekarang tanggal 4. Saya kasih tahu teman-teman, Sispena sudah dibuka mulai tanggal 1 Juni dan akan ditutup tanggal 25 Juni. Masih punya sisa waktu berapa hari? 20 hari. 20 hari. 20 hari itu akan sangat mudah dan akan sangat gampang jika teman-teman bergeraknya mulai dari hari ini. Yang sudah pernah terakreditasi pasti sudah tahulah bagaimana termehek-meheknya. Benar? Tetapi tahun 2021 ini akreditasinya pakai daring, pakai Zoom, tidak usah disuguhin makanan, tidak usah dibelikan minuman. Ya, jadi siapkan seluruh dokumen pendukungnya mulai dari hari ini. Apa saja Bu Nurul? Teman-teman nanti 20-20-nya ini bisa koordinasi dengan Sapulidi 12. Apakah akan didampingi oleh Sapulidi 12 atau kan minta bantuan didampingi sama teman-teman asesor di Kabupaten Bekasi? Bilang saja, nanti pasti akan dikabulkan. Kira-kira begitu. Nah, saya ada pertanyaan. Ya, ada yang bertanya atau terharu? Ini Ya. sistem penilaiannya dilakukan serentak Bunda? bersamaan
Iya, atau ya, masing-masing menteri? ya. Oke. Saya bicara jadi Jawa Barat itu akan melakukan penilaian awal. Jadi teman-teman ini mendaftar nih, melamar di Sispena. Di Sispenanya ada banyak dokumen yang harus disiapkan dalam bentuk file soft copy. Jadi siapkan keponakan, anak yang pintar IT-nya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung gitu. Oke. Pertanyaan Budian tadi, apakah akan dilakukan bersama-sama khusus untuk 247 lembaga akan dilakukan serentak di tahap 1? Tanggal berapa? Kita akan mulai penilaian di tanggal 26 Juni. Berarti masih ada berapa hari? Masih ada sekian belas hari, sekian puluh hari. Gitu Budian. Jadi waktunya sangat mepet. Dari Banpau dan PNF nanti akan mengumpulkan teman-teman serentak 20 orang ini bersama dengan 247 sekolah lainnya pada tanggal 15 Juni untuk mengikuti sosialisasi akreditasi melalui Zoom. Biasanya kita mak-mak itu kalau pakai Zoom teh suka gagal fokus. Jadi teman-teman silahkan mungkin melalui Bu Atika atau Bu Hegi nanti berkomunikasi dan Mbak Wulan, kemudian ini harus ketemu dulu karena lebih mesra ketimbang beberapa orang. Nah, kalau misalnya harus ketemu dan harus harus didampingi oleh teman-teman asesor Kabupaten Bekasi, insya Allah kami siap. Gitu. Tetapi kalau misalnya dari Mbak Ulan dan teman-teman, oke, akan difasilitasi oleh Sapuli di 12 mulai dari besok atau kapan mengatakan. Intinya bahwa 20 ini harus maju tapi harus bersama-sama. Karena membawa nama organisasi penggerak itu bersama-sama, bukan parsial satu persatu. Suksesnya misalnya Tegar Anissa, kemudian mundurnya KB Kasih Ibu misalnya itu bukan prestasi. Gitu, itu bukan prestasi. Jadi kita akan bersama-sama. Saya siap mendampingi teman-teman sampai nanti visitasi dilakukan. Atas nama orang Kabupaten Bekasi. Begitu kira-kira Budian. Jadi di prolog sepertinya sudah cukup. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah Ibu Nurul akan membantu mendampingi, menyiapkan diri sampai tiba waktunya penilaian dari tim BAN. Kemudian Mbak Wulan juga domisili di Bekasi dan beliau juga asesor juga untuk Jawa Barat. Jadi jangan khawatir, di tim Sapulidi 12 juga banyak asesor, jadi jangan ragu untuk bertanya, untuk Bunda ya apa saja yang disiapkan yang seperti ini ya, begitu. Jangan takut untuk bertanya, jangan malu, jangan istilahnya aduh malu nanti ketahuan gak siap, jangan. Lebih baik sekarang sebelum dinilai kita siapkan daripada nanti sudah terlanjur tahu-tahu gak siap gitu. Itu kan berarti ini berarti Sapulidi 12 nggak menyiapkan sasarannya gitu. Padahal kita sudah memfasilitasi. Dan teman-teman, Mbak Ulan, Bu Nurul, kalau memang perlu nge-zoom bareng-bareng, perlu penjelasannya bersama-sama bareng-bareng, boleh silakan aja pakai zoomnya Sapulidi 12 gitu. Jadi kalau misalnya individual terlalu ribet satu persatu menjelaskan, kumpul lagi kayak gitu nggak apa-apa, tuh ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bu Nurul? Ya, masih cukup banyak Bun. Cuma saya ingin interaksi dengan teman-teman. Ibu Dian jika diperkenankan, teman-teman sampai dengan terakhir tadi saya menjelaskan, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya ke teknis nih, biar agak segeran dulu. Nanti kalau ke teknis harus ngopi dulu.
Nggak ada pertanyaan ya, Bu Siti Amanah, oke ya, teman-teman. Oke, nah sekarang pertanyaannya tadi, teman-teman, ketika info ini harus disampaikan, itu kita punya dasar gitu. Mungkin suratnya sudah di-share Mbak Wulan di grup, tapi saya akan coba bantu share kembali untuk menyampaikan kepada teman-teman sebentar ini. Oke. Ya. Jadi teman-teman ini adalah dasar surat landasan hukumnya gitu kan. Dasar kenapa teman-teman harus mengikuti kegiatan penjaminan mutu dengan melakukan PPA. PPA itu penilaian prasyarat akreditasi. Lewat Sispena 3.1. Apakah ada perbedaan Sispena yang tahun 2019 dengan sekarang? Pasti ada. Jadi saya sampaikan dasarnya dulu ya. Ini adalah surat dari kementerian ke Kepala PP Paudagdikmas se-Indonesia. Itu ya. Teman-teman bisa baca nomor 1 dulu. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Teman-teman baca nomor 1. Jadi ketika teman-teman akan ikut dalam program penjaminan mutu karena teman-teman sasaran POP, maka PPA wajib dilakukan. PPA dilakukan itu dengan teman-teman nanti akan mengajukan akreditasi dengan Sispena 3.1. Saya ulangi sekali lagi. Dengan kriteria minimumnya sebagai penyelenggara layanan pendidikan yang sesuai dengan 8 standar. Gitu. Dan yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, waktu kita tidak banyak. Kalau teman-teman baca di poin B, kalau poin A nanti teman-teman akan soslok tanggal 15 Juni yang daring, khusus untuk POP. Untuk pengisian PPA itu terakhir tanggal 25 Juni 2021. Jadi karena waktunya terbatas, jangan tarsok-tarsok. Nanti kalau tarsok-tarsok, teman-teman nggak nyampe-nyampe pada persyaratan minimumnya. Itu ya, itu yang saya sampaikan tentang dasar hukumnya. Jadi sekarang tidak usah menyalahkan kepada banyak orang, kepada orang lain. Kenapa aku dipilih? Karena memang Allah mentakdirkan teman-teman untuk menjadi yang terpilih. Itu yang harus ditanamkan pada diri kita. Ada apa gitu, itu yang terbaik. 3 tahun nanti teman-teman akan didampingi dan pasti ketika didampingi akan berbeda teman-teman dengan yang tidak didampingi gitu. Oke, dasar hukumnya sudah tahu ya. Sekarang Bu Nurul, apa saja yang kira-kira nanti harus aku siapkan gitu. Saya akan kasih tahu secara umum dulu, belum dokumen-dokumen pendukungnya ya. Jadi mulai dari teman-teman ikut Zoom ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah rapatkan barisan di lembaga masing-masing. Segera rapat, kumpul. Kemudian buat tim sukses untuk kegiatan ini. Bagi 8 standar itu dengan seluruh PTK yang ada. Siapa standar 12, siapa standar 23, siapa standar 56 misalnya gitu. Itu bagi. Jangan coba-coba menjadi Superman di program ini. Kalau tidak mau Panadol dibelinya banyak-banyak. Ya, bagi tim ya. Oke, setelah bagi tim, agar dokumennya utuh, tidak tercecer kemana-mana, teman-teman buat satu folder atas nama lembaga. Ya, penjaminan mutu TK Rausan Fikri 2021, misalnya gitu ya. Buat satu folder, itu sebagai dokumen rumahnya dokumen-dokumen teman-teman. Di dalam folder itu teman-teman buat 8 folder, standar 1 sampai dengan 8. Oke? Jadi kalau nanti mau upload dokumen di Sispena,
tidak kemana-mana, kita cari rumahnya di situ. Dan filenya, kalau misalnya ada 1.1, untuk memudahkan ya, namanya kita emak-emak ya, namanya kita emak-emak kadang banyak yang harus kita kerjakan. Kasih kode di setiap file yang kita buat. 1.1 apa? Masukkan di standar 1. 2.1 masukkan di standar 2. Cicil, tidak harus langsung. Dan harus ada satu PIC sebagai tempat di mana dokumen final itu dikumpulkan. Kan kita banyak ya, revisi 1, revisi 2, revisi 3, oke 1, oke 2, fix 1, fix 2. Tapi itu dokumen kapan? Kita nggak ngerti. Jadi begitu kita mau upload, yang mana? Heboh Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Hegi, oke, semua file ke Bu Hegi misalnya gitu ya. Maka yang fix adalah di Bu Hegi. Yang lainnya mengerjakan. Yang final dikirimkan. Yang final, kalau belum final jangan dikirimkan. Begitu instruksinya, biar tidak pusing. Oke ya, sampai sini udah oke. Bunda Dian, Mbak Ulan, saya izin untuk share kira-kira dokumennya apa saja. Ini Bu Iha sudah bergabung nih. Iya Bu, silakan. Izin saya meneruskan ya. Oke, teman-teman sampai dengan yang tadi oke ya, gitu. Jadi buat timnya harus ada yang bisa komputer, gitu. Nah, Bu Nurul itu kan semuanya pakai PDF ya, gitu. Iya, pakai PDF. Jadi kalau teman-teman punya Word, teman-teman masukkan di Sispena, nggak akan mau. Nggak mau, harus PDF. Nah, menjadikan dari file biasa ke PDF itu kan tidak semuanya paham. Tetapi paling tidak saya akan memberikan gambaran. Jika teman-teman sudah punya dokumen pendukungnya dalam bentuk Word, misalnya gitu ya, KTSP, itu kan sudah ada dalam bentuk Word kan, yang tidak ada hanya tanda tangan dan stempel gitu. Ya, jangan KTSP yang sudah dicetak difoto satu-satu kemudian di PDF-kan. Jadi 2 bulan selesainya. Caranya adalah file yang sudah ada, baik itu Excel, kemudian Word, kalau misalnya ada PowerPoint misalnya gitu, tinggal ambil dokumen-dokumen yang tidak ada, insert di dokumen yang kita mau jadikan PDF. Misalnya di KTSP kan nggak ada foto tanda tangan kepala sekolah misalnya. Kepala sekolahnya suruh tanda tangan, distempel, di foto, insert di tempat yang harusnya dia berada. Kemudian teman-teman PDF kan, selesai. Nggak harus difoto satu-satu. Nah, yang harus difoto apa? Ijazah yang harus difoto itu. Tetapi kalau teman-teman scan atau foto langsung gitu, kemudian dijadikan satu ke PDF, itu size-nya biasanya besar. Caranya bagaimana? Foto masukkan ke Word, kemudian PDF kan. Jangan lupa setiap dokumen yang kita kirim itu dikasih tulisan dokumen apa itu maksudnya. Misalnya ijazah kepala sekolah, sertifikat kepala sekolah, itu dikasih kata-kata, ya, jangan dibiarkan kosong. Nanti akan banyak pertanyaan. Sip, sampai sini oke ya. Sekarang saya akan share screen. Kira-kira dokumen apa saja yang harus saya siapkan dan mana saja yang saya punya, mana saja yang saya nggak punya gitu ya. Yang ini silakan ngopi dulu. Mana dokumennya ya? Oke nih. Nah, ini asesor Bekasi sudah buat seperti ini. Asesor kabupaten kemarin sudah buat seperti ini, jadi mungkin bisa membantu teman-teman. Sudah baca ya? Jadi teman-teman, yang harus disiapkan kalau kita mau PPA adalah 5 prasyarat pertama. Ini harus ada dulu. Surat permohonan akreditasi. Nanti bisa diunduh saat teman-teman masuk ke Sispena. Surat izin operasional. Kalau data siswa pasti sudah ada ya, karena ini berhubungan dengan BOP, pasti teman-teman punya. Sertifikat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian KTSP. Ini 5 syarat yang nggak bisa ditawar. Kalau teman-teman nggak punya ini, nggak bisa masuk ke 8 standar. Oke? Udah nggak usah diapa-apain, dilihat dulu aja. Atur napasnya ya. Oke, sekarang kita ke standar 1. Dokumennya agak simpel. Rekap berat badan, tinggi badan ada toh? Ada. Kemudian ada KMS, rekap data capaian perkembangan anak. Ini yang standar 1.
Saya langsung agak cepat ini karena hanya memperlihatkan kepada teman-teman aja. Nanti coachingnya menyusul. Kemudian standar 2 ini tentang KTSP, acuan KTSP apa, kemudian data-data peserta terbaru 2020-2021 pasti ada standar 2 mah. Ada nggak? Coba jempol, angkat jempol yang ada. Jempol dong. Nah, sekarang yang standar 3 itu berhubungan dengan perencanaan pembelajaran, PROSEM, RPPM, RPPH, supervisi, gitu kan. Ada buku penghubungnya enggak? Ada bukti grup WA-nya enggak dengan orang tua? Komunikasinya bagaimana? Ada. Standar 4 dan 5 ini saya sampaikan kepada teman-teman untuk segera merapat ke operator Dapodik jika belum sinkron dengan data terbaru. Standar 3 yang 3.3 yang anak ini mana? Anak. Ini yang 2.3 ini kan harus sinkron. Kemudian data guru, kepala sekolah yang 4 ini juga harus sinkron dengan data Dapodik. Standar 5 juga harus sarana, prasarana, kemudian instalasi macam-macam, ya. Standar 6 pengelolaan dan standar 7 pembiayaan, standar 8 penilaian. Dah, saya stop dulu. Itu kira-kira yang harus disiapkan. Nah, oke. Tolong di-mute-kan dulu, saya nggak bisa mute dari sini. Ya, yang co-host. Terima kasih. Teman-teman itu kan butuh perjuangan ya untuk mempersiapkan itu. Jadi saya hanya memberikan gambaran saja. Kita silakan nanti dari perwakilan apakah Bu Atika, ada Bu Yunita ya, Bu Yunita, Bu Hegi, dibahas di grup bersama teman-teman dari Sapulidi untuk teknisnya bagaimana. Apakah harus kumpul ataukah kita pakai Zoom? Mangga silahkan. Tapi yang pasti bahwa ini harus dimulai dari sekarang. Kira-kira. Nanti Sispinanya masuknya pakai apa? Linknya nanti akan kita share. Bu Ratna Dewi di off-kan dulu ya Bu Ratna ya. Kalau nanti ada tanya jawab kita akan kasih waktunya untuk tanya jawab. Begitu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, harusnya saya bicaranya 1 jam lagi atau 2 jam lagi. Gitu. Tapi nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Saya serahkan kembali kepada teman-teman dari tim Sapulidi. Bangga. Oke, terima kasih Bu Nurul untuk informasi yang disampaikannya. Nah, teman Kabupaten Bekasi, sebenarnya di Sapulidi 12 juga banyak asesor-asesor yang bertugas juga di tahun 2021 ini. Dan kebetulan ada 7 orang, Bu Nurul. Kita dari tim Sapulidi 12 orang itu terdiri dari 7 orang asesor. Dan juga ada 1 orang penilik. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang tadi Bu Nurul sudah sampaikan, ada beberapa data-data yang memang harus disiapkan oleh lembaga-lembaga. Dan data itu dalam bentuk PDF tidak boleh lebih dari 2 mega. Iya, Bu Nurul ya? Nah, kemudian perlu juga digaris merah gitu, pengisiannya hanya sampai tanggal 25. Harus dibuat time schedule dan job desk oleh masing-masing guru di lembaga tersebut, apa-apa yang harus dilakukan oleh masing-masing guru. Dan 20 lembaga ini tidak boleh mundur. Nah, itu bold-nya gitu. Nggak boleh mundur. Sampai di sini, sampai yang disampaikan Bu Nurul, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Ibu Yani ya? Ibu Yani TK Islam bisa unmute sendiri kayaknya deh. Silakan Bu Yani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa data-data yang digunakan, yang kita pergunakan sekarang untuk penilaian, kita ambil data yang penjaminan mutu kemarin, Bu, tahun yang lalu. Terima kasih, itu aja, Bu. Saya langsung jawab, Mbak Bulan. Sebaiknya begitu, Bu, biar nggak Bu Yani, ketimpal-timpal. apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Nurul. Baik, teman-teman, aturannya adalah yang diupload di Sispena adalah data tahun berjalan. Oh, begitu. Ya, tahun 2020, 2021 kan kalau yang berjalan. Iya. Ya, jadi itu yang tolong disiapkan. Yang penting adalah teman-teman harus mensinkronkan data Dapodik dengan data yang real di lembaga. Kenapa? Ketika nanti divisitasi, walaupun pakai daring, ada standar 3, 4, 5 yang harus sinkron dengan data Dapodik. Jika teman-teman tidak sinkron, maka ketika visitasi, asesor tidak akan memberikan nilai pada 3 standar tersebut. Di standar 3, di butir 2.3 kalau tidak salah yang tentang siswa gitu. Tapi yang paling urgent adalah yang 4.5. Karena nanti ketika teman-teman akan upload, akan tertulis data guru siapa yang tertera di Sispena. Itu otomatis. Jadi data guru yang tertera adalah data yang ada di Dapodik, teman-teman. Gitu. Oke. Jadi, nah, saya kasih tahu pahitnya sedikit ya. Saya kasih tahu pahitnya. Biasanya saya begitu. Saya akan kasih tahu pahitnya juga agar teman-teman bisa nyiapin. Tanggal 25 akan di-close untuk PPA dan teman-teman nanti akan divisitasi di tahap 1 mulai dari tanggal 19 Juli. Ayo. 19 Juli itu minggu kedua tahun Tanggal ajaran 20-nya baru. Lebaran Haji, Bu. Ya, nanti kita skip. Kan mulai tanggal 19. Jadi visitasinya biasanya kita 1 minggu, 10 hari ataupun 2 minggu gitulah bergiliran. Jadi kalau ada tanggal merah ya kita akan skip, Sabtu Minggu kalau tidak ada pembelajaran ya kita skip. Jadi jadwalnya akan kita mulai tanggal 19 Juli. Masalahnya 19 Juli dengan lamaran teman-teman. Teman-teman kan melamarnya sekarang nih ke Sispena tahun 2020, 2021. Ketika nanti teman-teman akan resepsi, akan divisitasi oleh asesor, itu tahun ajarannya berganti. Berarti kata SP-nya juga nanti harus diperbaiki. Ya, istilahnya seperti itu. Tetapi itu hanya kasih gambaran saja. Makanya teman-teman kita harus siapkan sebaik mungkin, sedini mungkin, agar ketika nanti hari hanya berlangsung, teman-teman bisa tersenyum cerah. Gitu Bu Yani. Oke, jadi yang disiapkan untuk mendaftar adalah data-data 2020-21. Nah, itu untuk sampai dengan tanggal 25. Selesai pendaftaran, kemudian baru siapin lagi untuk visitasi data-data 2021-2022. Maksudnya cocok. Nah, teman-teman bagaimana jika rapot kan nggak buat lagi. Rapot pakai tahun yang sekarang aja. Jadi yang terbaru adalah data-data yang terbaru. Tapi kalau data-data yang penilaian, supervisi gitu, kita pakai data yang tahun sekarang gitu. Nggak apa-apa. Oke. tadi ada lagi yang mau bertanya kayaknya. Ibu siapa tadi ya? Mau raise hand? Ibu Rina atau Ibu siapa tadi? Kayaknya tadi ya? Ada? Oke, tidak ada teman-teman? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Jadi sepertinya teman-teman ini sedang menyiapkan mentalnya masing-masing untuk berjuang bersama-sama. Teknisnya bagaimana? Pasti mereka butuh waktu untuk berunding dengan timnya gitu Mbak Wulan kira-kira ya. Tapi tidak boleh lama-lama.
Tidak boleh lama-lama. Segera tentukan, nanti mungkin diwakili oleh Bu Hegi sama Bu Atika, ada Bu Bu Yunita ya, untuk memastikan teknisnya, teman-teman ya. Teknisnya bagaimana gitu. Apakah dikumpulkan, luring di mana gitu. Itu enggak. Intinya kami akan siap bersama dengan teman-teman asesor Kabupaten Bekasi, insya Allah membersamai teman-teman. Tidak sendiri kok. Kita akan lalui ini bersama-sama. Iya, terima kasih Bu Nurul. Jadi teman-teman gak usah takut, ada asesor-asesor Kabupaten Bekasi yang akan mendampingi teman-teman dan asesor-asesor dari Sapulidi juga yang akan mendampingi teman-teman. Nah, mungkin untuk teknisnya dari Sapulidi kami akan buat Zoom berkala kali Bu Nurul ya. Nanti kita akan coba bagi-bagi. Ini ada 7 asesor yang sebenarnya di sini mah ada yang narasumber asesornya juga sebenarnya Bu Nurul. Ya, dikenalkan aja Mbak Ulan biar pada kenal. Oh iya, dikenalkan. Ada Bu Suwarti, Bu Nurul. Nih, Bu Suwarti ini dia dari Jawa Timur. Bu Warti. Assalamualaikum. Kaget ya langsung ditunjuk. Nah, suaranya hilang Bu Warti. Suaranya hilang, kecil. Ya, mungkin karena jalan. Ah iya. Ada Pak Basri juga. Alhamdulillah sih kemarin ketemu nggak ya di fasilitator Bu Nurul? Ya, Bu Warti dari Jawa Timur. Oh, di Sidoarjo ya. Oke. Iya, Bisa ada 7 orang ya teman-teman di Sapulidi 12. Insya Allah sih teman-teman sudah kenal semua. Teman-teman yang 7 orang ini nanti kita akan bagi siapa yang akan mendampingi siapa. Ini secara mungkin kita nge-zoom dulu kali Bu Nurul untuk yang luringnya belum bisa kayaknya. Belum bisa ditetapkan misalnya kapannya karena kan waktunya mepet ya sampai tanggal 15. Nah, tanggal 15 ini saat soslok itu diharapkan datanya sudah ada ya Bu Nurul karena tinggal upload. Bukan berarti meskipun ditutupnya tanggal 25 terus datanya nantilah tanggal 25 gitu. Enggak, tapi barat itu diharapkan data-datanya tinggal diupload. Mungkin begitu ya Bu Nurul. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman coba lihat ke saya. Senyumnya mana? Siapkah? Siap ya? Siap ya? Coba jempolnya mana kalau sudah siap? Nah, walaupun teman-teman nggak kasih jempol, tetap harus siap. Jadi mending kita kasih jempol gitu. Ya, terima kasih Mbak Ulan dan teman-teman. Jadi emang enggak teknisnya itu kami serahkan. Teman-teman sudah dapat gambaran ya apa yang harus dilakukan dan ini harus berjalan. Ini adalah kenyataan teman-teman. Silakan cubit badannya, ini kenyataan bukan mimpi. Dan teman-teman yang terpilih. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Bu Nurul. Mungkin untuk yang akreditasi atau raport penjamin mutu ini sudah sampai di sini. Tapi setelah poin yang ini baru poin pertama untuk Zoom meeting pagi ini. Mungkin ada beberapa hal lagi terkait keberlangsungan POP ke depan ini yang akan kami sampaikan. Untuk Bu Nurul, ada lagi yang mau ditanyakan nggak ke Bu Nurul kira-kira? Kata mereka enggak, udah cukup. Enggak cukup. Udah cukup, nanti juga tinggal nyolek gitu ya. Oh iya Bu Atika. Itu karena emang waktunya sudah sempit gitu ya, sudah mendekat. Saya mohon secepatnya untuk bisa merapatkan barisan gitu untuk bisa kumpul luring bersama asesor-asesor yang
terdekat gitu bisa biar kita bisa Oke. mempersiapkan, karena terus terang saya rada-rada kurang pede ini dengan syarat-syarat saya gitu, Bu Nurul ya. Ya, Mbak Ulan. Jadi teman-teman silahkan koordinasi dengan Bu Siti Aminah. Ya, beliau ketua Ormit dan juga asesor. Pokoknya kalau beliau bilang mah kita mah oh aja gitu ya. Jadi teman-teman merapatnya ke Bu Ambu, aku minta ketemu tanggal ini di sini, mangga silakan. Kalau teman-teman menginginkan itu ya. Jadi kita tinggal bergerak aja, teman-teman sampaikan ke Bu Am. Waktunya harus disepakati, jangan yang 5 minta hari ini, yang 5 minta hari itu. Berjuang bersama-sama. Pertemuan pertama semuanya wajib hadir. Gitu. Oke, ya. Mbak Ulan saya izin ya. Sudah Iya, selesai Bu kayaknya Nurul, ya. terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Doain Baik. kami ya, Bu Nurul. Sukses ya 20 lembaga ini. Amin, kita berdoa Iya. bersama-sama ya. Oke, Bu Warti, teman-teman dari Sapulidi 12 mohon undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang lainnya. Oke, masih di ruang Zoom meeting ini masih bersama saya, Mbak Wulan dan teman-teman yang lainnya. Ada beberapa hal yang sebenarnya kami dari Sapulidi 12 ingin menyampaikan terkait ke depannya kegiatan POP ini. Yang pertama itu terkait yang akreditasi yang tadi sudah disampaikan ke Bu Nurul. Yang kedua, nantinya kami akan kirim kembali surat pernyataan kesediaan. Sebelumnya sudah pernah dikirimkan, kira-kira nggak Bu? Sudah pernah ya? Tapi kayaknya udah balik kirim ke kami belum ya? Boleh? Mungkin ada yang jawab? Saya belum pernah menerima, Bu. Saya sudah. Saya belum. Oke, nanti kita akan kirim ulang lagi surat pernyataan kesediaan sebenarnya ketika teman-teman melakukan pendaftaran mau menjadi lembaga POP pada waktu kalau nggak salah Januari ya, kita seleksi itu Januari 2021. Sebenarnya teman-teman berarti bersedia menjadi lembaga sasaran POP dari Sapulidi 12. Nah, seharusnya itu meskipun belum mengisi surat pernyataan. Nah, sepertinya waktu pendaftaran ada surat pernyataannya itu dibagikan tuh ada. Dan sudah Nah. Iya, yang pakai materai. Upload juga dikirimkan ke Oke. Nanti kan kalau sudah mengisi, nah datanya sudah sampai di kementerian, mohon maaf tidak ada lagi alasan atau kata-kata yang kepala sekolah saya ganti, guru saya melahirkan, nggak ada ini, nggak ada itu, sehingga saya mundur. Harapkan tidak ada ya Bu ya, yang seperti itu gitu. Mbak Ulan, mau izin bertanya. Ya. Seandainya kemarin kan kita sudah membuat surat pernyataan tuh ya untuk gurunya ya. Seandainya kita ganti satu guru, bagaimana Bu? Masih bisa apa enggak? Kalau guru bagaimana Bu Warti? Kalau guru? Kalau kepala sekolah kan ini bisa. Kalau kepala sekolah 20 nama ya udah masuk ya? Kan sebetulnya kan sasarannya lembaga, Pak. Lembaga, Adalah lembaga, maka hanya kan tidak berganti. Kalau itu kepala sekolah penggerak memang begitu. Tidak boleh ganti karena perjanjian 4 tahun. Tapi ini kan yang disasar tuh lembaga. Tentu lembaga kan menjadi tanggung jawab kepala. Nah, kalau misalnya memang terjadi pergantian ya tetap lembaga itu yang akan bersasar dan orang-orang yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang lain, itu ada yang lain.
Yang jelas sebelum pelatihan ya Bu ya. Nah, kalau ada pelatihan yang 20 kepala diharapkan memang tidak ganti. Karena dia yang bertanggung jawab dan dia yang sudah ada pelatihan. Nanti nggak bisa di tahun kedua terus ganti. Kan yang kepala sekolah baru kemarin nggak ikut pelatihan gitu. Jadi dalam artian masih bisa diganti ya sebelum pelatihan ini. Ya, kalau kepala sekolah masih bisa, tapi kalau sekolahnya tidak bisa. Gurunya kan kemarin. Oh, gurunya bisa. Yang jelas dia sang kepala sekolah dan 2 orang guru yang didaftarkan. Makan yang satu kan ini repot banget sama anaknya gitu, terus mau minta diganti sama temennya gitu Mbak Ulan. Iya. Ya, siap, makasih Mbak Ulan. Bu Arti suaranya kecil banget, maksudnya hampir nggak kedengeran. Soalnya di lembaga orang nih sambil rapat nih. Oh iya. Dengar? Iya Pak Herdi, apa yang dengar Bu? Dengar putus-putus Jo. Sorry. Oke. Mas Herdi silakan. Saya nggak ini ya sinyal saya. Saya cuma nanya sedikit masukan. Sebelumnya maaf saya lagi di rumah sakit jadi nggak bisa. Untuk untuk pendidik kepala sekolah ini adalah kalau saya membacanya sebagai screening awal. Jadi Kemendikbud hanya membutuhkan data untuk melihat standar awalnya seperti apa gitu loh. Dan nanti setelah dilakukan intervensi dari POP ini baru nanti diukur sejauh mana keberhasilannya, mungkin begitu. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir, nggak usah ditakutkan, dan Bapak Ibu yang mengikuti organisasi kegiatan POP ini, saya pikir malah beruntung karena akan mendapatkan perhatian lebih dari organisasi mitra, dari organisasi penggerak maupun dari Kementerian Pendidikan, karena akan diperhatikan semuanya, saya yakin itu. Jadi saya pikir nggak ada yang dikhawatirkan, nggak perlu berpikiran khawatir terlalu berlebihan lah. Kayak itu aja mungkin Mbak Ulan. Tapi kan tahu keuntungan itu kalau di akhir Mas, di depan gini ini ketakutan dulu yang makanya saya jelaskan di awal, artinya banyak organisasi sekolah-sekolah yang pengen jadi sekolah penggerak kan nggak bisa tuh. Sepakat tuh. Oke. Monggo Mbak Ulan. Iya Bu, apalagi nih Bu yang kira-kira mau kita sampaikan ke teman-teman. Nah tadi ya kayak terkait 20 lembaga yang ikut POP ini untuk akreditasi, teman-teman nggak usah cemas, sebenarnya teman-teman itu juga masuk dalam pendampingan asesor Kabupaten Bekasi. Makanya Bu Nurul bilang siap asesor-asesor Kabupaten Bekasi mendampingi. Cuman kami sebagai tim Sapulidi 12 juga siap mendampingi teman-teman. Kami ada 7 orang, siap mendampingi teman-teman dikala butuh ada yang mau ditanyakan, Bu, dokumennya seperti apa, Bu, berkasnya seperti apa, itu silahkan ditanyakan. Nah, kayak Bu Dian bilang, nggak perlu takut, misalnya takut dibilang nggak paham, malu, dibilang nggak tahu, nggak usah seperti itu. Silahkan ditanyakan saja di grup seperti apa dokumennya daripada nanti salah gitu. Benar. Jadi yang kan sudah di-share ya, Dik ya, manual dan ininya untuk PPA itu ya. Tadi yang juga Bu Nurul sudah sampaikan bahwa di standar 1 itu yang wajib ada. Nah, kalau dulu kan orang memasukkan KMS apa-apa kayak gitu ya. Nah, yang sekarang ini tidak boleh begitu. Yang dibutuhkan di manual itu adalah rekapnya, ada statusnya. Nah, itu yang dipakai kunci. Itu boleh ditanyain, apakah begini, apakah begitu, gitu boleh. Iya, jadi yang paling penting dan utama itu sekarang pertama-tama ada update atau sinkron dapodik untuk standar 2, 4, dan 5. Itu tuh yang data siswa, data guru, dan prasarana. Karena kalau Ibu ndak sinkron dari sekarang atau update dapodiknya dari sekarang, maka di Sispena data Ibu akan ngeblank atau kosong di standar yang sinkron ke dapodik, dan itu akan
Ada lagi Bu Warti atau teman-teman asesor yang lain yang mau dibagikan clue-cluenya? Dari saya boleh? Iya, silakan Pak Basri. Dari saya kemarin sudah melakukan PAA. Itu nilai yang sangat membantu adalah dari teman-teman mengupload sarpras, sarana dan prasarana. Kalau bisa, apapun yang diminta di sana, diupload satu-satu. Misalnya permainan balok, ya uploadlah satu-satu khusus balok. Bisa ditulis di situ kalau memang bisa satu kelas, misalnya ada satu set balok, ya bisa ditulis. Berarti 4 kelas ada 4 set balok. Itu sangat membantu nilai sekali. Ini bocoran aja ya, karena memang kita sudah melakukan penilaian, dan sarpras itu karena banyak itemnya, jadi nilainya tinggi. Itu saja dari saya. Iya, teman-teman yang lain, ada lagi yang mau ditambahkan? Intinya coba dibuka dulu link Sispena yang sudah saya share, dilihat dulu gitu. Insya Allah sih semua lembaga yang 20 ini punya sih data-datanya. Cuman sekarang ini karena lagi kaget-kaget aja gitu. Bu Ulan, mohon izin, itu daftar hadir sudah ada di chatroom ya? Saya kirim di chatroom. Tapi sepertinya pengaturan chatroomnya hanya bisa dikirim ke host saja. Nggak bisa terlihat oleh semua orang. Oh gitu ya Bu Fiska ya? Coba diulang lagi, diatur chat ulang chatnya dulu. Atau saya kirim ke ini ya, ke grup ya? Iya boleh Bu Fiska, daftar hadirnya. Kita isi daftar hadir dulu. Nanti kalau memang nggak ada lagi yang mau disampaikan atau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti mungkin kita tutup. Tapi sebelumnya teman-teman isi daftar hadir untuk kita tahu siapa sih lembaga ini yang 20 ini yang bergabung gitu. Boleh usul nggak Mbak Ulan? Iya Pak Basri. Kalau usul saya sebaiknya dengan 7 asesor yang ada di Sapulidi, misalnya saya pegang 2 lembaga biar lebih fokus. Yang Mbak Wulan agak banyak, 4 atau 3 gitu, kan per 20 lembaga ya. Jadi dengan 2 ini saya fokus, misalnya KB Tegar sama KB Kasih. Jadi saya bisa push 8 standar, sudah sampai mana KB Tegar, sudah sampai mana KB Kasih. Ini usul saja, biar kita sama-sama jalannya. Kalau nanti pun ada yang kekurangan, misalnya, oh saya kayaknya belum bisa jawab nih, ayo kita lempar ke grup besar gitu. Nanti kita bisa buat lagi grup-grup lebih kecil. Iya Pak Basri, boleh seperti itu. Nanti kita bagi-bagi lembaganya, terus kita infokan di grup, ini pendampingnya siapa gitu. Nanti bisa menghubungi pendampingnya. Tapi sih sebenarnya teman-teman gak usah terlalu khawatir, kita dampingin, dan teman-teman Kabupaten Bekasi juga, asesor-asesor Kabupaten Bekasi siap mendampingi juga. Aku kok nggak bisa copy ya link yang dari Bu Fiska. Pak Basri bisa masukin itu nggak link daftar hadir yang Bu Fiska? Nggak terlihat Mbak Ulan. Yang di grup. Coba ya. Itu udah saya kirim di grup Ocela. Sudah COP. Emang nggak bisa ya ini ngirim ke semuanya ya? Kalau yang di chat room ini kayaknya dibatasin, ini chatnya hanya ke ini, kayak apa namanya, ke host. Ya ke Mbak Ulan. Bu Fiska, Ulan jadikan host ya? Boleh, silakan. Udah Bu Fiska. Oke, ini baru bisa. Saya kirim lagi ya.
Udah kelihatan? Bulan mikrofonnya, Bang. Iya, daftar hadirnya sudah ada di link ya teman-teman, silahkan diisi untuk kita tahu siapa lembaga-lembaga yang bergabung. Adapun untuk rekaman ini juga kita akan share di grup nanti supaya teman-teman bisa mendengarkan ulang apa yang disampaikan Bu Nurul tadi dan teman-teman Sapulidi yang lainnya. Gimana? Mau dicukupkan atau mau nunggu Budian ini? Mbak Ulan dicukupkan aja, jadi kita katanya mau ini. Zoom. Mau Jumatan ya Bapak-Bapak iya, ya? Makanya mau Zoom internal dulu, nggak apa-apa. Sebentar lagi. Oh iya. Oke, teman-teman bagi yang sudah isi daftar hadir, boleh live dari ruang Zoom ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau informasi lainnya, kami akan sampaikan di grup. Intinya itu yang paling penting sekarang, sinkron dapodiknya dulu, kemudian baru siapin data-datanya. Jadi hubungin dulu operator dapodik di Kabupaten Bekasi. Mungkin bisa tanya siapa, kapan terakhir tutupnya, takutnya nanti udah tutup duluan. Kan biasanya sinkron itu ada jadwal-jadwalnya. Oke, kami izinkan teman-teman yang 20 orang untuk live. Nah, untuk yang tim Sapulidi mungkin bisa minta waktunya sebentar untuk kita nge-zoom internal. Oke, Mbak Ulan, terima kasih izin live ya. Iya, terima kasih Bu Atika, ibu-ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin juga. Izin live, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin live. Oke.